Meski saya mahasiswa profesional di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia di Jakarta, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa tahap-tahap penting agar sukses IMD atau inisiasi menyusui dini. Jadi, IMD adalah memberikan kesempatan kepada si kecil memberi puting payudara mom sendiri. Ini dilakukan dalam waktu 1 jam pasca persalinan. Artinya bukan puting yang disodorkan atau diberikan secara lepas. Selanjutnya, mengapa IMD itu penting? Inisiasi menyusui dini atau IMD sangat penting dilakukan karena berdasarkan sebuah penelitian, ternyata IMD mencegah dan menekan 22% kematian bayi. Oleh karena itu, WHO merekomendasikan pemberian ASI dan pemberian kesempatan IMD pada 1 jam pertama pada saat si kecil lahir. Nah, moms, kita juga perlu mengenali proses berjalannya IMD ini. 30 menit pertama adalah fase siaga. Fase siaga ini memungkinkan si kecil untuk melakukan adaptasi dengan lingkungan sekitar dan juga dengan penyesuaian suhu. Hal ini dimungkinkan dengan proses termoregulator atau termolasi mikron, di mana suhu moms yang setelah melahirkan lebih hangat daripada suhu moms yang tidak melahirkan. Ini dapat mencegah si kecil dari terpaparnya hipotermi atau meningkatnya suhu si kecil. Kemudian ini juga memungkinkan si kecil untuk mengenali wajah ibunya setelah melahirkannya, yang selama ini si kecil hanya bisa mendengarkan suaranya saja dari dalam perut saat di kandungan. Ini sangat signifikan proses dan dapat mempertahankan kontraksi perut moms yang tadinya besar perutnya, kemudian setelah melahirkan dia akan melakukan kontraksi dan mencegah timbulnya pendarahan pasca persalinan. Nah, di fase berikutnya ini inisiasi menyusui dini, si kecil akan mulai melangkah mencari puting dan payudara. Terlebih dahulu dia akan menelan bakteri baik yang berasal dari proses menjilat-jilat kulit moms yang baru melahirkan. Sebenarnya bakteri baik ini akan membuat bagian usus si kecil yang masih berlubang dan akan dapat menjadi proses adaptasi dan perlawanan secara alami untuk melawan bakteri jahat. Dan dia tidak akan langsung menghisap puting, di mana dia akan menjilat-jilat ujung puting tersebut, di mana di ujung-ujung puting tersebut banyak sekali sel-sel saraf yang meningkatkan refleks oksitosin atau hormon. Kemudian tahap dari IMD ini bukanlah menghisap atau sampai ke puting, namun skin to skin contact selama 1 jam sudah memberikan nilai signifikan terhadap penunjukan angka kematian kecil. Lalu selanjutnya, apakah manfaat lain dari IMD ini? Nah, manfaat IMD atau imunisasi menyusui dini masih sangat minim. Yang pertama adalah membuat si kecil dan moms keduanya lebih tenang. Selanjutnya, karena adanya pengaruh hormon endokrin. Hormon endokrin adalah hormon yang dilepaskan saat moms merasa bahagia dan tenang, sehingga hormon endokrin ini memungkinkan moms dan si kecil merasakan bahagia dengan kehadiran satu sama lain. Hal ini sudah dibuktikan dari penelitian Journal of Prenatal Education. Kemudian yang kedua, ini akan membuat keduanya rileks sehingga hormon oksitosin juga akan bekerja untuk optimal di dalam mengalirkan ASI. Manfaat selanjutnya dari IMD adalah meningkatkan kekebalan tubuh si kecil, di mana proses IMD artinya memberikan tetesan awal dari ASI. Tetesan awal dari ASI ini dalam dunia medis biasa disebut sebagai kolostrum atau cairan dengan warna yang lebih kental kekuningan yang kaya dan juga mencegah penyakit kuning pada janin yang baru lahir. Manfaat selanjutnya dari IMD adalah mengatur sel tubuh dan menstabilkan pola jantung kecil, karena tubuh ibu yang habis melahirkan lebih hangat sehingga mencegah terpapar si kecil dari hipotermi atau suhu tubuh saat melahirkan. Kemudian ini sekaligus memberikan efek secara tidak langsung dalam menstabilkan pola detak jantung si kecil. Selanjutnya, bagaimanakah langkah-langkah melaksanakan IMD? Jadi di sini ada pun langkah-langkah melaksanakan IMD. Kita kenali langkah-langkah teknis dalam pelaksanaan inisiasi menyusui dini atau IMD. Yang pertama,
Sangat signifikan jika proses IMD ini didampingi dengan orang-orang tercinta seperti suami ataupun keluarga. Kemudian yang kedua, proses IMD ini juga perlu kita perhatikan. Si kecil cukup dibasuh dengan handuk tanpa menggunakan air dan tidak menghilangkan peris atau zat lemak yang melapisi kulit bayi, karena ini akan membuat bayi merasa lebih nyaman. Yang ketiga, adapun proses pemilihan ini, selanjutnya dada moms juga tidak perlu dikeringkan karena di dada momslah terdapat bakteri-bakteri baik yang akan berperan pada si kecil dan mencegah si kecil tercegah dari infeksi. Dan selanjutnya tali pusat akan dipotong dan si kecil akan diletakkan di dada moms. Disitulah tempat kita melakukan penyelidikan secara bersama. Lalu, apakah pada ibu yang melahirkan dengan SC atau sesar bisa melakukan IMD? Jadi IMD ini tidak hanya terbatas pada moms yang melakukan persalinan secara normal. Jadi moms yang akan mengurus persalinan dengan metode SC juga tidak perlu khawatir dan berkecil hati. Hanya langkahnya saja yang perlu disesuaikan ya moms, yaitu posisi si kecil tidak sangat lurus namun sedikit dimiringkan supaya tidak menghalangi proses penjahitan perut moms yang saat dilakukan. Selanjutnya, apa aja sih tahap yang dilakukan setelah melaksanakan IMD? Tahapan selanjutnya setelah IMD adalah perawat gabung. Nah, kita memungkinkan si kecil dekat dengan moms dalam satu kamar, bahkan dalam satu tempat tidur. Mengapa? Karena hal ini akan memungkinkan moms melatih naluri dan juga mengenali si kecil saat lapar. Selanjutnya, apa saja sih yang menyebabkan ASI tak langsung keluar pada saat pasca melahirkan? Nah, jadi ada pun beberapa penyebabnya. Jika ASI tidak langsung keluar saat pada saat melahirkan, jangan langsung khawatir ya, karena konsepnya adalah ASI memberikan lalu terstimulasikan produksi yang sangat besar. Sebenarnya secara alami 30-40 jam pasca persalinan atau plasenta dilepas akan dimulai proses trimester kedua di mana ASI dapat dikeluarkan. Namun ASI juga perlu stimulasi. Lalu apa sih yang menyebabkan ASI tidak langsung keluar pada saat pasca persalinan atau melahirkan? Jadi moms, jika ASI tidak langsung keluar saat setelah moms melahirkan, jangan langsung khawatir ya, karena konsepnya adalah ASI diberikan lalu akan terstimulasi produksinya yang sangat besar. Sebenarnya secara alami 30-40 jam pasca plasenta dilepaskan akan dimulai proses laktogenesis kedua di mana ASI dapat dikeluarkan. Namun ASI juga perlu stimulasi. Nah, sehingga prosesnya diawali dengan si kecil yang menghisap puting. Lalu ujung-ujung syaraf di puting akan berfungsi dan mengantarkan sinyal dan mengantarkan tersebut ke otak. Selanjutnya, otak akan merasa diberikan aba-aba untuk memulai mengeluarkan ASI dengan pengaruh hormon oksitosin. Terkadang, hormon ini tidak langsung terproduksi secara besar karena adanya pengaruh progesteron yang masih mendominasi. Namun, dengan stimulasi yang kontinu, maka hormon progesteron akan semakin turun dan oksitosin akan meningkat. Selanjutnya, ASI yang diberikan akan semakin lancar. Yang perlu memperhatikan adalah mengoptimalisasikan posisi perlengkapan dan memberikan ASI yang seimbang pada si kecil minimal dalam jangka paling panjang yaitu 2-3 jam sekali. Namun prinsipnya, kapanpun si kecil meminta maka berikan ASI. Karena semakin banyak ASI yang dikeluarkan maka akan semakin meningkatkan produksi ASI itu sendiri. Selanjutnya, berapa lama sih bayi baru lahir bisa bertahan tanpa ASI? Nah moms, jangan langsung khawatir ya jika merasa ASI belum langsung deras, karena secara kasat mata peningkatan produksi ASI baru kita amati setelah hari ketiga. Nah, di awal-awal si kecil ini akan dibekali dengan lemak coklat yang ini akan mempertahankan daya dehidrasi. Yang perlu moms lakukan adalah belajar bersama, terutama jika ini adalah anak yang pertama bagi moms. Moms belajar menyusui dan si kecil belajar menyusui dari moms. Ini adalah kesempatan juga untuk lagi-lagi mempererat hubungan antara ibu dan anak. Apakah ASI yang baru keluar di
kedua, apakah IMD masih dapat dilakukan? Nah, jadi moms, IMD atau inisiasi menyusui dini mengandung kata dini di dalamnya, artinya segera setelah melahirkan, diupayakan dalam 1 jam pasca persalinan, sehingga dilakukan pada hari kedua, ketiga, atau hari selanjutnya, bukan lagi IMD ya moms. Walaupun skin to skin contact tetap bisa dilakukan untuk mempererat bonding attachment dengan si kecil. Nah, maka disitulah pentingnya kita melakukan komunikasi dengan pelayanan kesehatan anak kita di tempat kita akan melahirkan bahwa kita ingin melakukan IMD dilakukan segera pada saat selesai pasca persalinan. Nah, itu dia ya tahap-tahap atau topik tentang IMD. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam pengucapan atau kesalahan kata. Terima kasih.